Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas rahimakumullah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkannya atas kebesaran, kemuliaan dan ketinggiannya serta curahan nikmat, limpahan rahmat pada kita sekalian. Pada hari ini kita berada di hari yang sangat mulia, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, dan Jumat kita kali ini adalah Jumat yang terakhir di bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas di ayat ke-68, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha', dan dialah Rabbmu, dialah Tuhanmu wahai Muhammad, yakhluqu ma yasha', yang menciptakan apa saja yang diinginkannya. Begitu banyak ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang telah kita saksikan maupun yang belum kita saksikan. Wa yakhtar, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih di antara ciptaan-ciptaannya tersebut. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, maksudnya Allah memuliakan, mengagungkan sebagian ciptaannya dari sebagian yang lainnya. Makana lahumul khiyarah, makhluk-makhluk tersebut tidak punya hak untuk memilih. Allah lah yang memilih. Allah lah yang memuliakan sebagian dari sebagian yang lainnya. Subhanallahi wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi, amma yusyrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Ayat ini dijadikan dalil penting oleh ulama kita untuk memahami hakikat kehidupan kita dan untuk memahami sekian banyak keragaman makhluk-makhluk Allah, lalu ada yang lebih mulia dari yang lainnya. Itu terjadi tidak secara kebetulan, namun dia adalah kebijakan dan ketetapan yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ketika menyaksikan sekian banyak makhluk, kita akan mendapati makhluk yang namanya manusia adalah makhluk yang paling mulia dari sekian banyak ciptaannya. Dan yang namanya manusia pun ada yang paling mulia, yang namanya Nabi dan Rasul. Dan di antara Nabi dan Rasul pun ada yang lebih mulia dari yang lainnya, ada yang namanya Ulul Azmi. Dan di antara Ulul Azmi pun ada yang namanya Nabi Muhammad SAW, pemimpin semua Nabi dan Rasul, manusia yang paling mulia. Dan ada yang dinamakan makhluk malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tahu berdosa, yang tidak pernah letih dalam beribadah kepada Allah, sangat-sangat banyak jumlahnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menetapkan 3 malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. 3 malaikat yang paling mulia, lalu pemimpin dari semuanya adalah malaikat Jibril. Ini bukan usulan dan bukan keinginan Jibril,
tapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah menciptakan berbagai macam tempat dan negeri, lalu Allah menakdirkan 3 tempat yang paling mulia, Makkah, Madinah, dan bumi Palestin. 3 negeri yang paling utama, dan Allah menjadikan Makkah sebagai Ummul Qura, induk dari semua negeri yang ada. Demikian pula waktu-waktu yang telah Allah ciptakan. Hari ada 7. Allah menakdirkan Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Allah menakdirkan 12 bulan, dan Allah menjadikan 4 bulan adalah 4 bulan yang paling mulia, mendampingi bulan suci Ramadan yang merupakan Sayyidus Syuhur. Dan di antara 4 bulan ini kita berada di dalamnya bulan Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ini adalah di antara bulan-bulan yang paling mulia, dan lebih khusus bulan Dzulhijjah 29 hari atau 30 hari, namun ada 10 hari yang paling utama dari hari-hari bulan Dzulhijjah. Satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Ashabus Sunan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, "Ma min ayyam al-amalus salihu fihinna khairun wa habbu ila Allah wa a'zam 'inda Allahi ajra wa afdal min hadhil ayyam." Tidak ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari yang lebih agung, lebih mulia, lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh melebihi hari-hari ini. Dan beliau sabdakan sabdanya ini pada saat masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat mendengarkan statement ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad ya Rasulullah, apakah amal-amal soleh yang dilakukan di hari-hari itu, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih afdal, lebih Allah cintai, lebih agung di sisi Allah, melebihi amalan jihad?" Para sahabat bertanya dengan pertanyaan ini karena mereka tahu begitu agungnya ibadah jihad, dan mereka tahu bahwa di bulan-bulan haram jihad itu berperang, menumpahkan darah, tidak dibenarkan. Maka mereka sampai bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang sepele, amalan yang ringan kelihatannya bisa lebih besar pahalanya dibandingkan jihad fisabilillah?" Kata Nabi SAW, "Walal jihad." Dan tidak juga jihad bisa mengalahkan amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. "Illa rajulun kharaja yukhatiru bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minhu bi syai'." Kecuali satu saja, itu seorang yang keluar dari rumahnya berjihad fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, lalu tidak kembali lagi, dalam artian mendapatkan syahidnya. Ini saja yang mengalahkan pahala amal-amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun orang yang pergi berjihad, walaupun pahalanya sangat besar, namun masih balik, masih pulang, belum syahid, maka pahalanya dikalahkan oleh pahala orang yang beramal soleh selain jihad di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Hadirin sekalian, kita akan menjelangnya. Akan datang hari-hari yang sangat mulia itu. Maka mari kita bangkitkan semangat kita, sebagaimana semangat yang pernah kita munculkan, hadirkan pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Maka sebagian ulama menganggap ini sama saja dengan bulan suci Ramadan keutamaannya, bahkan ada yang menganggap lebih keutamaannya. Oleh karena itu, Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau ketika datang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau bermujahadah, beliau bersemangat beramal soleh. Tidak beliau didapatkan semangat beliau beramal soleh melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini telah Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Di surat Al-Fajr, surat ke-89 dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr." Demi waktu subuh, demi waktu fajar, waktu yang paling mulia,
solat subuh yang paling mulia di antara solat-solat yang lainnya. Lalu Allah katakan setelah itu, walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Ada kaidah yang disebutkan oleh ulama kita, bahwa ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, itu adalah isyarat yang langsung datang dari Allah, bahwa makhluk yang Allah bersumpah dengannya adalah makhluk-makhluk yang mulia. Allah bersumpah dengan 10 malam. Apa yang dimaksudkan 10 malam ini? Ada beberapa tafsiran ulama kita. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan, yang merupakan malam-malam paling mulia. Namun jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir, di antaranya pemimpin ahli tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menegaskan yang dimaksudkan 10 malam adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah malam-malam, hari-hari, waktu-waktu yang Allah bersumpah dengannya sebagai tanbih, isyarat mengingatkan kita untuk tidak menyepelekannya dan untuk kita hargai, kita muliakan dan untuk kita agungkan sebagaimana Allah telah mengagungkannya. Karena merupakan kewajiban seorang hamba mengagungkan apa yang Allah agungkan. Maka inilah saatnya untuk kita mengagungkan waktu-waktu yang sangat mulia ini. Bagaimana cara kita mengagungkan hari-hari yang mulia ini? Jamaah sekalian, kita telah sebutkan asar dari tabi'in yang mulia Sa'id bin Jubair. Beliau bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal soleh, menambah kuantitas amal soleh, apa saja amal solehnya, dan meningkatkan kualitas amal soleh yang sudah biasa dikerjakan. Amal soleh yang selama ini kadang kita lalaikan, kerjakan, perbanyak kuantitasnya. Dan yang selama ini sudah biasa kita kerjakan, tingkatkan kualitasnya. Namun secara khusus, ada beberapa amal-amal yang paling ditekankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah ibadah haji tentunya. Ibadah haji, rukun Islam, adalah amalan yang paling mulia dikerjakan pada hari-hari ini. Dan ini tentu saja kemuliaan bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, maka dia telah mendapatkan kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkurban. Di antara amalan yang sangat spesifik yang dikerjakan di hari-hari ini adalah berkurban, walaupun itu nanti dimulai puncaknya pada saat tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari setelahnya yang dinamakan dengan hari tasyriq. Ini adalah amalan yang paling mulia yang dikerjakan. Allah telah mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Salatlah, salat Idul Adha lah, dan berkurbanlah. Dan kurban adalah amalan yang mengeluarkan harta, amalan harta yang paling afdal dikerjakan pada hari-hari tersebut. Seandainya kita ada pilihan menafkahkan, berinfak harta kita yang nilainya sebanding dengan nilai berkurban, maka ulama sepakat lebih afdal kita berkurban. Karena ini waktunya sangat khusus. Harta, amalan harta lebih afdal dikerjakan pada waktu itu adalah amalan berkurban. Dan yang ketiga, hadirin sekalian, adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di ayat ketika Allah berbicara tentang masalah haji, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaknya mereka memperbanyak zikir kepada Allah di hari-hari yang ditentukan. Apa itu hari-hari yang ditentukan yang diketahui? Lagi-lagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pemimpin para ahli tafsir dari kalangan sahabat, mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita dianjurkan memperbanyak zikir. Apa zikirnya? Dalam riwayat Ashabus Sunan dari Abdullah bin Umar dan yang lainnya dikatakan memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir, atau biasa kita bahasakan dengan takbiran. Memperbanyak takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham,
itu sudah dianjurkan sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya sejak 1 Dzulhijjah sudah dianjurkan diperbanyak, namun tidak secara khusus setelah solat fardu. Itu namanya takbir muqayyad. Nanti itu dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai selesainya hari tasyrik. Adapun di awal-awal Dzulhijjah, hari pertama, kita memperbanyak takbiran tersebut di mana saja kita berada. Di jalan-jalan, di rumah kita, di kantor-kantor kita, dan di mana saja memperbanyaknya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dua sahabat yang meriwayatkan hadis tentang masalah ini, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kadang masuk pasar bukan untuk belanja dan bukan untuk menjual, tapi untuk sekedar bertakbiran, mengingatkan orang-orang yang ada di pasar untuk memperbanyak zikir dan takbiran di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Abu Ishaq mengatakan gemuruh pekikan takbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah diingatkan langsung oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu di pasar-pasar dan di jalan-jalan. Ini di antara sunnah yang kadang terlupakan. Kita memperbanyak zikir-zikir tersebut sejak hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kesimpulannya, hari-hari ke depan adalah hari-hari untuk memuliakan kita. Jangan kita sia-siakan. Mari kita berazam untuk kembali memulai kebaikan-kebaikan yang mungkin selama ini sudah kita kerjakan, perbaiki kualitasnya. Yang mungkin selama ini sudah mulai kita lalaikan, kita giatkan kembali, kita lakukan kembali untuk menuju kemuliaan di sisi Allah di dunia dan untuk mendapatkan pahala yang berganda-ganda, berlipat ganda di sisi Allah di akhiratnya, dan kemuliaan kaum muslimin, kejayaannya ketika kita makin bertakwa kepada Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah sekalian, di hari-hari seperti ini ketika kita sebentar lagi menyongsong hari-hari yang mulia, kita akan kembali menggiatkan ibadah, maka jangan lupa di sana ada saudara-saudara kita yang sudah sekian lama menderita, sudah sekian lama tertindas, terzolimi, yang juga semangat ibadah mereka jauh lebih besar kadang mungkin daripada kita. Namun kondisi mereka begitu berat untuk melakukan ibadah-ibadah sebagaimana yang kita lakukan. Saudara-saudara kita di Palestina sejak berapa lama menderita kezaliman, dan para Zionis Israel yang biadab tidak mengenal bulan-bulan haram, terus saja melakukan penindasan kepada mereka. Orang jahiliyah terdahulu dengan segala macam kejahiliannya, ketika datang bulan haram mereka menghentikan peperangan. Namun kaum Yahudi yang begitu biadab, Zionis tersebut, tidak pernah menghormati bulan-bulan waktu-waktu yang terhormat. Di waktu-waktu seperti saat sekarang ini, mereka masih melancarkan genosida mereka, menghabisi saudara-saudara kita di sana. Maka ketika kita berada di hari-hari yang mulia seperti ini, jangan kita lupakan, panjatkan doa-doa kita yang tulus kepada saudara-saudara kita di sana, dan azamkan untuk kita selalu siap membantu mereka dengan apa yang kita sanggupi. Karena ini di antara keimanan dan di antara amal yang paling soleh kita berikan kepada saudara-saudara kita, dan kita tunjukkan kepada Allah solidaritas ukhuwah kita kepada mereka-mereka itu. Hadirin sekalian, hari Jumat, hari yang sangat tepat untuk kita lebih dekat kepada Allah, hari yang sangat tepat untuk kita banyak beramal soleh, dan hari yang sangat tepat untuk kita berdoa kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, negeri yang kita cintai,
dan untuk saudara-saudara kita yang tertindas di bumi Palestina sana, di Gaza. Mari kita doakan mereka-mereka itu. Dan jangan lupa memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma anji ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma altuf bihim, Allahumma arhamhum, Allahumma shfi mardahum wa dawi jarhahum wa at'im ja'iahum ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma rzuqna husnal khatimah ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsira yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.